Kita udah dulu sedih-sedihannya ya. Yang pasti kita doakan supaya Amel bisa juara di sana ya. Tapi juara atau tidak juara ya pasti kita ngelihat bahwa Amel sini berbakat sekali. Ya kan, berbakat sekali. Nah, ini udah ketemu sama Om Septian lagi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, udah nanti mintain Om Septian ngajarin terus. Iya. Ya. Iya. Jangan mau, kalau nggak mau, pokoknya dia ngajarin gitu. Iya. Oke? Pulang ah. Jangan dong. Gimana sih? Ya, kita mau bahas tentang Septian sekarang. Bahas ini dulu, Pak. Apa? Ada satu lagi pantomim cilik Ada satu lagi pantomim cilik yang berprestasi. berprestasi. Bahkan sudah sampai ke luar negeri. Sudah sampai ke luar negeri? Iya. Oke, kita tunggu dia pulang dulu, kita bahas tentang Septian. Ya, ada deh, udah pulang. Maksudnya tuh sudah berkancah di luar negeri, bukan nyampe luar negeri, Pak. Tadi Anda bilang sudah sampai luar negeri. Maksudnya tuh prestasinya. Prestasinya udah sampai luar negeri. Orangnya mah di sini. Orangnya di sini. Orangnya udah nyampe. Oh. Langsung saja Iqbal Bajindul. Tos. Mas, jualan bakso. Oh, jual topeng. Oh, jual topeng. Berapa? Berapa ya? Salam dulu. Tos dulu. Yang punya rumah. Iqbal Bajindul. Ini yang tadi kan? Iya. Iya. Oke. Oke, silakan. Iqbal, silakan duduk. Iqbal lihat deh topengnya. Itu yang ini karakter apa sih ini? Itu kalau kata orang Jawa itu ganda suli. Ganda suri. Ganda suli ya. Kalau yang itu Ini kurang tahu ini kurang tahu, setengah, muka setengah. apa ya ini ya. Mungkin topeng lucu ini. Oh, topeng lucu. Oh iya, topeng Sampai lucu. ini umurnya piro? 11. Oh, 11. 11 tahun. Katanya pernah juara di Amerika, di Korea gitu, betul? Ya betul. Juara apa? Juara apa? Juara Mancing ya, bukan? Juara mancing. Mancing mania. Enggak. Masih juara pantomim ya? Ya, juara Benar? pantomim. Jadi dia pernah juara 5 dan juara Dua. juara 5 dan juara 2. Dari berapa ya yang ikut tuh? Dari berapa negara? Dari 40 negara. Dari 40 negara. Itu Bang, luar biasa. Main apa di situ? Main pantomim sama perform. Performnya apa? Performnya itu ya ada nari Jawanya, Ada nari Jawanya. ada yang itu membuat perangkap kan lapar. Itu ceritanya menjadi pirate. Oh, jadi pirate. Lapar di laut menangkap itu. Tapi pakai pantomim? Iya. Oh. Iya. Belajarnya dari mana belajarnya? Dari pertama sih dari sekolahan, Nah, dari Pak Waryo, dan lalu dilatih oleh Pak Irawan dari Wonosobo. oh gitu. Nggak ada yang belajar sama Septian ya? iya ya, Pak. Mahal ya kayaknya. mahal, Pak. Mahal. Jelasin. Ke Amerika sama siapa jelasin? Oh, sama siapa ke Amerika? Amerika mah Sama ntar dulu tak cari. Septian. Sama ya apa ini. sih? Oh. Sama Septian. Serius, Sep? Ya, jadi kemarin dari 2016 itu ada namanya di luar negeri itu di Amerika dan Korea. Setiap tahunnya ada lomba kreativitas. Nah, kalau di luar negeri itu art dan science udah jadi satu. Ya, jadi pendidikan dan seni harus jadi satu. Karena kalau ketika seni dan pendidikan jadiin satu, akan lahirlah kreativitas. Nah, di Indonesia itu kita mengumpulkan, kita lewat ini pemerintah juga mengirimkan peserta untuk ikut lombanya. Nah, selain anak-anak yang juara matematik, IPA, yang di OSN, itu diambil anak-anak yang menang di FLS 2N. Kebetulan Iqbal juara pantomim pertama tingkat nasional tahun 2016. Gitu. Akhirnya digabungin anak yang jago matematik, IPA, biologi, itu jadiin campur sama anak seni untuk membuat sebuah kreativitas gitu. Oh, keren. Nah, makanya kalau bisa di Indonesia sudah harus dibiasakan kalau anak belajar juga harus punya sisi seni gitu. Jadi saatnya
jangan terlalu dipisahkan, tapi harus dijadiin satu. Anak seni harus juga punya ilmu pengetahuan yang tinggi, anak yang punya pengetahuan harus punya tes jiwa seni yang tinggi. Iya, betul. Ini yang kita kurang di Indonesia ya. Ya. Ini kan Mas Septian ini sudah berkarir sebagai seorang pantomim selama 40 kurang tahun. lebih 40 tahun. Tua banget. Berarti Tua banget ya. berarti Tua ya? Oh, dia main gue masih SD. Kayaknya sama deh, Pak. Kita kan satu. Enggak. Tapi ya Mas Septian sampai 40 tahun itu, selama 40 tahun itu belum ada yang bisa menggantikan Mas Septian Dwi Cahyo. Setuju nggak? Benar nggak? Benar ya? Biasa. Iya loh. Kita belum pernah tahu misalkan pantomim, siapa sih kalau misalkan pantomim, kalau di Indonesia pasti yang kepikiran adalah Mas Septian Dwi Cahyo. Gak ada lagi gitu. Sebenarnya banyak sih. Nah, itu gimana sebenarnya banyak gitu. Tapi nama Septian Dwi Cahyo tuh jadi kayak apa ya, kayak pakem lah pantomim tuh ya Septian Dwi Cahyo Iya. gitu. Sama kayak ini Mas kan, Dedi, Master Master. Dedi kan. Gimana tuh Mas Septian melihat kayaknya kok nggak ada muncul seorang sosok lagi yang menggantikan Mas Ya, Septian? ini salah satunya saya bikin lomba ini. Mudah-mudahan ada muncul generasi-generasi penggantinya Septian gitu ya. Ya, saya jangan seperti Septian, tapi muncullah menjadi diri adik-adik semuanya seperti ini yang punya ciri khas sendiri, Taste karakter ya. karakter sendiri. Dan bahkan lebih bagus daripada Septian Dwi Cahyo. Harus lebih bagus daripada Om Septian ya, Ya. Kak Septian. Nah, melalui inilah saya mencoba memberikan peluang sama adik-adik seluruh Indonesia untuk berprestasi, latihan pantomim, tampil di hitam putih, sama untuk jadi penerus. Ya. Luar biasa. Keren. Dan sempat mendirikan sekolah bersama Bapak. Ya, kita sempat bikin sekolah. Sekolah apa? Bareng-bareng itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Enggak, 20 tahun yang lalu. Lama ya, umur saya loh itu. 20 tahun yang lalu, Ya. kalian bekerja sama membuat Ya. sekolah apa itu Mas Septian? Memasak sama menjahit. Itu di Herudin dong. Ya, kita bikin sekolah, jadi kita gabungin antara sulap sama pantomim. Jadi sulapnya saya ngajarin, tapi gerak panggung, terus penguasaan panggungnya itu Septian yang ngajarin gitu. Itu Udah ada jebolannya siapa dari sekolah itu? Banyak. Oh banyak. Ada yang udah terkenal. Oh banyak. Terkenal. Siapa? Banyak. Siapa Pak? Banyak. Sebut. Hah? Sebut. Ya. Ya. Inisial aja. Pokoknya saya dan Dedi selalu berpikiran untuk industri hiburan gitu ya. Jadi orang-orang yang kita cetak itu untuk kita sediain buat tampil di TV untuk di dunia entertainment gitu ya. Jadi hasilnya memang terbukti sekarang kayak Siapa? Demian, Bow, terus siapa lagi saya lupa tuh satu lagi. Romi Rafael. Diskusinya juga sering sama Dedi. Oh itu jebolan dari, jadi perform mereka itu Ya. di TV itu Ya. dari sekolah. Latihan dulu seperti mereka saat ini. Iya. Berarti kalian bisa seperti mereka juga Iya. ya. Itu yang menarik adalah gitu, kalau misalnya orang bilang ya dulu ya misalnya, oh belajar sulap tuh sulap doang aja yang penting main gitu. Kenapa akhirnya kok mereka nggak berhasil gitu ketika main di panggung? Karena mereka cuma belajar sulap, mereka nggak tahu nguasain panggung gimana, mereka nggak tahu geraknya gimana, mereka nggak ngerti apapun. Padahal itu penting. Padahal itu penting banget, makanya waktu itu kita gabung, kita buat itu dan jebolannya bagus-bagus semua. Oke. Setelah jebolannya bagus-bagus semua terkenal, kita tutup sekolahnya. Besar. Iya. Dan tutup sekolahnya dan akhirnya Mas Septian punya grup sama Bang Billy. Iya. Betul. Ya. Dan orang masih juga berpikir bahwa pantomim tuh selalu makeup putih dan bisu nggak ngomong gitu Iya. ya. Di balik itu sebetulnya bisa dimanfaatkan buat tadi entertainment ya, buat olah tubuh, ekspresinya. Sebagai seorang aktor juga harus menguasai pantomim gitu. Jadi belajar pantomim juga tidak harus jadi pemain pantomim, tapi di balik itu dia bisa manfaatin untuk tadi bisa buat act out-nya di magician, cara bagaimana menguasai penonton, gimana bersikap di atas panggung gitu. Ya. Oke, Septian katanya mau memberikan sesuatu buat Amel. Tepatnya sih dari anak-anak pantomim Indonesia ada mau kasih sesuatu. Silakan, apa itu? Udah ya, langsung kasih sayang.
Waduh, nih anak-anak kecil semua luar biasa. Oke. Ya. Ya, kalau gitu kita mau lihat seperti apa Septian dengan Billy ya. Namanya adalah Main Box. Main box. Ya. Main box. Oh, oke. Luar biasa. Itu adalah Billy dan Septian Dwi Cahyo. Baik, terima kasih semuanya udah ditampuni Septian. Pokoknya all the best for you. Lestarikan Sama-sama. terus dunia pantomim di Indonesia. Munculkan Septian-Septian yang baru ya untuk Indonesia dan buat Indonesia selalu bangga dengan Septian Dwi Cahyo. Amin. Oke, kita break dulu dan saya akan beri lagi setelah yang satu ini yang mana-mana tetap di hitam putih. Tolong bookingin saya hotel buat liburan. Pesen terus. Di mana aja terserah. Mau kemana aja bebas ya. Di mana aja terserah yang jauh banget.